Siti dari Asita Ladies, ya kan? Yaitu Bu Siti, ya kan, Bu Mai. Halo Bu Mai. Hai juga. Ini yang agak fenomenal, yaitu Mbak Lisa. Hai. Ini kita lihat mana kameranya? Apa-apa? Kameranya. Maaf ya yang dengar. Jadi Mbak Lisa itu usia berapa, Mbak? Oh, usia saya sudah 47. Belum ada lah, Pak. Sudah. Ntar lagi di oma. Alhamdulillah kita bisa kedatangan tamu dari Asita Ladies. Bu Siti kecuali menjadi wakil ketua Asita juga menjabat sebagai dosen. Dosen industri ya. Nah, industri ya. Ngopi. Oh iya, sama ngopi dulu. Teh, Santai. Ini manis. Sama-sama, Bu. Oh, iya. Kita ini sedang yang manis-manis. Ini di situ. Nah, ini kopi lampu. Bu Mai sama Bu Siti kemarin habis ke Jogja ya, Bu ya. Yes. Coba ceritain sih, Bu. Gimana di sana? Aku nggak ikut kebetulan. Siapa tahu di konten ini di channelnya Nanti Tambia, nanti kalayak umur bisa lihat ceritanya, lalu wisata bisa bangkit kembali. Nah, Mbak Lisa jangan kayak gitu dong. Oh iya. Coba ceritain. Siti dulu. Baik, sekedar cerita ya. Sebetulnya sih kalau di pariwisata itu udah bisa jalan. Yang penting protokol kesehatan itu dijalankan. Kalau untuk di daerah Yogyakarta sendiri, kami sudah sampai ke ujung di pantai cukup lumayan ramai bus-bus pariwisata. Mungkin yang perlu diterapkan yaitu saya bilang tadi protokol kesehatan. Karena kalau melihat kondisi sekarang itu alam lebih bersih kalau saya lihat ya. Yang jadi masalah adalah kita kurang untuk mematuhi. Saya lihat masih ada yang membuka masker dan sebagainya seperti itu, dan juga belum menjaga jarak. Di dalam busnya atau di luarnya? Di luar. Oh, ya, gitu. Tapi kalau misalnya untuk Yogyakarta sudah mulai ramai, ya. Terus kita juga sempat mampir di Tasikmalaya. Tasikmalaya juga cukup lumayan bagus, ya kan. Lalu kita juga sempat di Bandung. Memang sih ada sedikit miris karena banyak seperti hotel itu sepi, terus tempat pembelanjaan seperti souvenir dan sebagainya itu sangat-sangat sepi, dan rumah makan pun banyak yang tutup, ya kan. Oleh karena itu saya sih berhimbau semua boleh tetap berwisata ya, cuman menjaga protokol kesehatan. Jadi setelah kemarin kan teman-teman dari gabungan, terutama terkhusus untuk teman-teman yang overland ya, Bu ya, kemarin mencoba membuka lagi pariwisata yang sempat hampir setahun, ya kan, hampir setahun ini kan terhenti dikarenakan pandemi ini. Sekarang permasalahannya atau kendalanya, kalau masalah kelihatannya terlalu berat, kendalanya gimana strategi untuk meyakinkan si konsumen bahwa kita aman, kan gitu kan ya. Kita percuma kemarin jalan ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya atau kemana, tapi kembali lagi yang jalan ini kan bukan kita nanti, yaitu konsumen kan. Nah, sekarang harus kita bangun sebuah strategi cara supaya konsumen itu yakin, apalagi untuk anak sekolah, ya kan? Anak sekolah pasti kendalanya di orang tuanya. Mungkin anak-anaknya seneng aja diajak jalan, tur, apalagi kondisi selama ini di rumah terus kan. Nah, diajak tur mungkin sebuah kemauan yang luar biasa, tapi kembali lagi terbentur pasti nanti di orang tua. Tambah lagi kondisi ekonomi terpuruk. Nah, ini untuk kemarin kebetulan Mbak Mei sama Bu Siti kan mewakili lah ya, bahasanya mewakili teman-teman Asita untuk ikut berangkat itu. Nah, mungkin dalam perjalanan itu menurut Bu Siti, Bu Mei, apa yang kira-kira untuk meyakinkan itu? Contoh seperti saya mau presentasi ke A, B, C dan seterusnya. Gimana caranya untuk meyakinkan itu? Kan nggak bisa cuman sebatas yang penting kita harus protokol kesehatan dijaga, ya kan? Gimana caranya meyakinkan itu? Ada nggak strategi itu? Hah?
Oke. nggak usah serius, nggak usah serius, ya kan? Ngobrol. Kalau saya sih sepertinya gini, kita udah nyoba perjalanan dari Lampung, Yogyakarta, Tasikmalaya dan Bandung. Kalau untuk mungkin dulu kita boleh kejar yang namanya tempat wisata tuh banyak, ya kan? Itu yang membuat mungkin stamina kita akan sedikit drop nantinya. Nah, lebih baik boleh tetap jalan, tetapi kita buat pos-posnya yang ibaratnya jangan terlalu jauh tempatnya, terus sudah gitu jangan terlalu banyak. Tapi di situ gimana caranya untuk happy dan berkesan? Misalkan ada suatu kegiatan yang kita pakai sehingga kita pulang tuh happy. Karena saya lihat dari yang sudah saya kan pernah mengalami juga seperti ngedrop ya ketika pulang. Tetapi kalau dibuat bahagia itu sepertinya hilang ya Bu Mei ya. Nah, jadi saya dan Bu Mei itu membuat diri saya bahagia, akhirnya penyakitnya hilang udah nggak? Nah, Ya, ngomong-ngomong kemarin Thor bahagia nggak kira-kira? Bahagia banget, tapi Bahagia. dicampur dengan capek. Nah, mungkin kalau dikurangi dikit, insya Allah. Oh gitu ya. Ya, Bu, Jadi salah satunya strateginya mengurangi program ya Bu ya. Ya. Satu oke, jadi biar imunnya nggak ngedrop. Ya. Terus Bu Mei ada nggak Bu? Bu. Kira-kira melihat perjalanan kemarin kan, Hmm. kalau begitu padat resikonya kan capek, imunnya ngedrop, nanti kan efeknya kan, apalagi sekarang kita lagi pandemi. Sambil menunggu vaksin ya kan, vaksin dari pemerintah. Tapi kalau nanti vaksin ini udah mulai udah didistribusikan, saya kira udah aman. Nah masalahnya pasti baru muncul, yaitu apa? Ekonomi, ya kan? Nah ekonomi ini nanti ini akibatnya daya minat untuk tour, ya kan? Itu bagus nggak, terutama untuk grup. Ya, kalau umpama pribadi saya kira mau-mau aja asik. Nyatanya kemarin saya lihat di video perjalanan itu di beberapa objek wisata udah penuh, tapi mobil pribadi ya. Iya. Nah, Tapi bus-bus juga banyak. Bus sudah banyak ya. Di parkiran Di pantai itu penuh. Tapi rasanya memang yang parkir itu bis-bis itu masyarakat setempat ya. Masih Misalnya Pulau Jawa ya. masih Oh, seputaran City Tour ya? Pulau Jawa atau masih seputaran Pulau Jawa misalnya dari Solo mereka ke Ya. Jogja. Kalau dari Lampung ya metro ke Bandar Lampung lah. Iya, Ya. gitu, ke pantai misalnya gitu. Memang belum yang terlihat berbagai macam bis yang dari provinsi lain itu belum. Dari luar daerah belum ya? Belum. Masih dalam kota ya. Masih dalam kota. Rasanya sih seperti itu. Karena memang orang berpikir Jogja zona merah ya. Tapi ternyata makin kesini kan Jogja juga sekarang makin sedikit kan yang terkena COVID. Lampung justru kan banyak. Lampung itu ada seribuan. Ya sekarang penambahannya kan 100 Iya, terus 100-an, heeh. Ya kan? Sementara Jogja kan cuma berapa puluh gitu. Jadi rasanya memang kondisi di sana sih udah aman sih Pak. Kesatu mungkin kita melihat dari penambahan COVID setiap harinya. Kedua mungkin ya rasa-rasanya video-video kita tentang perjalanan kemarin juga kita bisa tunjukin ke mereka. Nah apalagi sih kebetulan Arayan ini kan bukan di marketnya anak sekolah ya Pak ya. Yang jadi yang harus meyakinkan anak sekolah, orang tuanya gitu. Kita kayaknya agak kecil kemungkinan kita untuk meyakinkan seperti itu. Makanya saya berpikir saya memang nggak ada anak sekolah jadi belum merasakan itu gitu loh. Jadi mungkin ini yang agak Bu Siti hampir semua lini sektor ya Bu ya. Sekolah iya, instansi iya, semuanya hampir semua iya. Kalau umpama dinas kan sebuah kebutuhan ya Bu. Iya, sebuah kebutuhan. Jadi Iya. mau tour tetap jalan gitu kan, karena itu harus dilaksanakan. Iya. Kalau untuk anak siswa kan rayuan harus dengan orang Iya, tua, karena orang tua. tour ini kan bukan sebuah kewajiban, Iya. ya kan? Kalau Mbak Lisa, Mbak Lisa ini kan nggak tahu sebenarnya Mbak Lisa itu masuk Asita itu Ya Eropa ya kan? kasih Dia jalannya ke Eropa nggak tahu ya kan. Nah kebetulan diinfo bahwa Mbak Lisa ini spesialis biro perjalanan terkhusus untuk luar negeri, kan? Terutama Eropa ya. Eropa, Turki, Eropa Barat, Eropa Timur, UK. Nah, selama berkunjung ke Eropa paling seneng di negara mana, Mbak? Saya lebih senang ke Belanda Kenapa? karena kotanya romantis. Nah, gitu. Ya cowoknya lumayan. Kalau Paris itu
apa ya, kalau banyak copet sih enggak juga ya. Tapi kayaknya itu terlalu bukan jorok deh, apa ya, enggak yang nyamannya cuma Eiffelnya aja. Clean. Di Perancis. Di Prancis. Oke. Tapi yang paling terindah juga mahal yaitu di Swiss gitu. Itu ngelihat apa, salju. Untuk honeymoon boleh lah. New Zealand Ya juga kan? bagus sih. Ya New Zealand juga bagus. Korea Selatan juga bagus. Wah, itu mah namanya nonton Yoon Bin. Kalau negara-negara Eropa atau Asia, nggak usah lah, Asia hampir sama ya. Kalau cowok-cowoknya paling ganteng-ganteng mana? Ya Italia, oh iya cepet banget. Italia lebih oke. Italia. Bukannya saya mau ngajarin Iya. cowok Indonesia nggak oke ya. Iya. Kita kan cuma lihat doang Iya. gitu loh. Iya. Cuci mata, makanya saya senang pergi ke luar negeri itu. Cowoknya cuci Mancung. Tapi cuma cuci mata. Cuci mata, jangan takut gua. Nggak berani. Italia. Italia oke, kalau Swiss itu kurang, kalau Belanda itu romantis. Karena tur tour guide-nya kan suka asalnya dari sana. Oh gitu. Ya, Kalau kan? guide, kalau membawa rombongan Indonesia, guide-nya orang situ. Orang Ya, harus dari sana. Orang harus Indonesia ada yang di sana. orang Indonesia bawa langsung ke sana. Jadi setiap negara itu ada yang boleh pakai tour guide Indonesia atau harus pakai tour guide dari sana. Gitu. Kalau saya lihat beberapa negara luar sekarang Pak, kebanyakan mereka menganggap Indonesia itu Jogja. Ya, Karena orang luar, misalnya orang Thailand atau orang Hong Kong atau Korea, itu saya berkali-kali itu pergi ke sana, itu ke Korea pernah, ke Hong Kong pernah, ke Thailand apalagi, itu mereka belajar bahasa Indonesia. Ya. Orang negara setempat itu mereka belajar bahasa Indonesia di Jogja. Oh iya. Gitu. Kemarin saya juga ke mana? Ke Turki juga iya. Ya, Turki juga. Ada sekolah bahasa Benar ada. Indonesia. Ya. Jadi dibilang Indonesia itu katanya nggak banyak, tapi kenapa ya di negara lain tuh harus belajar bahasa Indonesia? Mereka ya? belajar bahasa Indonesia. Terutama yang mereka yang negara-negara mereka yang negara wisata ya, kayak Turki. Sementara mereka memang market terbesar mereka Ya. itu Indonesia gitu loh. Jadi mereka harus pelajari itu kan. Jadi guide kita itu bilang, saya belajar bahasa Indonesia itu di Indonesia katanya tuh. Saya tahu Indonesia itu di Jogja katanya. Jadi mereka kenalnya cuma di Tahunya Jogja, di Jogja ya. gitu, karena mereka belajarnya di situ. Jadi ngobrol-ngobrol bahwa tadi di mana Bu? Di mana, Belanda atau Prancis yang pangsa pasarnya paling besar? Pangsa pasar kita. Tamunya yang dari Indonesia. Tamu Indonesia yang paling besar itu Turki. Turki ya. Artinya memang orang Indonesia itu nggak miskin kaya. Kaya. Jadi Ya kan? Justru kan Turki itu mereka buat harga tiket murah, ya kan? Mereka buat harga tiket murah, kemudian Hotel juga. mereka Hotel juga. buat untuk subsidi dari kita pemerintah juga kayak. buat harga tiket, misalnya kita yang mau umroh, itu mereka buatkan transit di Turki dengan free gitu, city tour free. Padahal dengan sudah tiket murah ditambah city tour free. City tour itu bukan cuma city tour doang, bukan terdiri dari bis, ada guide-nya orang Turki yang bahasa Indonesia. Makan kita 3 kali. Pagi kita, karena kita sampainya subuh, makan pagi, makan siang, makan malam untuk ke bandara lagi kan. Jadi 3 kali makan. Ini benar-benar pemerintah sana memang welcome banget untuk orang Indonesia. Ya. Jadi seperti Bu Siti, Bu Mai sama Mbak Lisa ini punya spesifikasinya sendiri-sendiri kan? Iya. Nggak mau kolaborasi lah untuk menyempurnakan hidup. Ya, Harus dong Hah? sekarang. Harus ya? Harus Harus sekarang. ya? Oke. Sekarang udah nggak bisa kita mau jalan Jadi sendiri. Iya. misalnya nanti kalau umroh kita bikin konsorsium. Iya. Untuk paket misalnya wisata halal atau luar negeri kita bikin konsorsium. Ya, artinya bahwa Bu Siti itu long trip udah overland udah Harus Khatam. udah khatam lah ya, udah khatam. Bu Mei umroh sama intensi rata-rata kan. Mbak Lisa luar negeri lah. Ini nggak mau kolaborasi artinya saling mengisi. Jadi nanti akhirnya sempurna. Mbak Lisa belajar overland ya kan. Nah, Bu Mei ya juga belajar overland. Jadi semua kan terpenuhi. Customer ada, nanyain saya mau ke sini ada aja semua. Iya. Nggak pengen seperti itu. Ingin. Nah, Ingin dong. Tapi Apa? jangan salah lo ya.
kita walaupun spesialis kita masing-masing di yang luar negeri, yang instansi-instansi yang dan lain-lain, tapi kami sendiri sebenarnya udah lakukan itu semua. Overland kan, overland ya kita bukan nggak pernah kita bawa overland ke Jogja, bukan nggak pernah bawa overland ke Bali, bukan nggak pernah bawa overland ke Jakarta atau Bandung ya. Tapi memang kami tidak seperti teman-teman yang pelaksana overland khusus gitu. Kalau mereka mungkin setiap apalagi di season khusus, season liburan, mungkin mereka sekian grup, 4 grup, 5 grup, tapi di season itu. Kalau kami kan nggak harus di season itu gitu loh. Dikala dia ingin berkunjung ke Bandung, pastinya kita overland, nggak mungkin pakai pesawat kan gitu. Jadi yang hampir sempurna ini Bumai ya kan? Umroh ya, haji bisa, overland udah sedikit banyak, udah sekali 2 kali udah pernah. Luar negeri jalan, hampir semua. Yang paling empuk apa Bu? Yang paling empuk ya. Perjalanan dinas dong. Oh, perjalanan dinas. Yang paling empuk ya. Perjalanan dinas dong. Oh, perjalanan dinas. Jadi untuk dinas ya kan. Nanti kalau Bumai ya kan, Bumai minta apa dimintain minta order sama Bumai atau dapat order, tolong nawarnya lebih diturunin lagi ya kan. Jangan ikut harganya Bumai ya kan. Nanti kegendutan ya. Tapi memang perjalanan dinas itu memang enak gitu. Ya plus minus kan. Kalau dinas kan pasti bayar di belakang, ya kan? Betul. Baru nombok dulu, Ya. ya kan lah itu. Itu kan- Selip nggak dibayar. Oh nggak pernah Oh, dong, nggak nggak pernah. pernah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita harus punya strategi. Gimana strategi? Strateginya ya kita mungkin harus sangat kenal dengan walaupun mereka kepala dinas, walaupun mereka di instansi itu. Jadi kita personal approach kita dengan mereka itu harus lebih gitu. Iya. Jadi minum Mbak Nubu. Iya. Ya, Jadi namanya Sobat Tambia. Jadi enaknya memanggil atau ngajak buat konten bersama emak-emak itu seperti ini. Jadi harusnya kan mereka yang dijamu ya kan. Sekarang dibalik, mereka datang ke sini bawa langsung sendiri, dimakan sendiri ya kan. Nggak makan itu ya. Nah nanti untuk mama yang lain di luar sana yang pengen ya kan masuk ke kontennya Tambia bisa nanti hubungin, nanti ada nomor yang bisa dihubungi. suka Di bawah dukanya. sini. Di bawah sini. Nah, belum nanya suka Di bawah. dukanya perempuan kita jadi tour leader gimana? Oh iya iya, Nah, apa itu? dua. Kalau aku Pernah. sih Ya, Mbak Lisa, Bu Mei sama Bu Siti. Kelihatannya Bu Siti bergerak di tour ini setelah nikah ya, Bu? Iya. Ya. Ya. Kalau Bu Mei sama Mbak Lisa? sama setelah nikah. Di sana. Kalau aku dari gadis. Oke. Dari Bu Mei dulu lah. Nah, boleh. So. Pernah cinta lokasi nggak? Jujur ini jujur. Sama pelanggan Jujur. tiket kan? Nggak Tapi ada yang apa-apa. lihat nggak ya Sekarang kontennya? udah jadi mama nggak Iya. apa-apa. Oh iya. Namanya perjalanan ya, selalu ada sih, selalu ada yang dari peserta itu yang begana begini. Enggak, tapi maksudnya Bu Mei tergantung- respon juga. Tidak dong. Enggak pernah. Dulu sebelum waktu gadis. Nggak suka Ya. gadis. Bener. Kan masih gadis. Bapak dapat dari situ bukan? Bukan. Pelanggan jangan-jangan. Bukan. Kalau Mbak Lisa pernah nggak, Mbak? Kalau nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kan namanya masa Iya, lalu. masa kan? lalu, ya. Yang penting masa sekarang sampai masa depan lurus. Ya mungkin Ya. adalah Mengagumi. sedikit mengagumi. Mengagumi. Tapi sebatas mengagumi. Sebatas mengagumi. Ada kelanjutan setelah trip? Takut saya aja. Ya, Jadi minimal. cuma sebatas saling mengagumi. Tapi kita mau bikin semangat. Oh gitu ya. Iya, jadi tamu mau gimana pun semangat. Oh, benar. Jadi
jadi kayak kita malu-malu Oh, gitu iya. loh, Jadi- ya kan? Jadi kalau bawa rombongan dan di dalam rombongan itu ada yang kita taksir, ya kan? Iya. Itu perjalanan itu terasa pendek ya? Pendek, Pendek ya? terus dia pulangnya ya, Iya. udah ketemu yang enak kan ininya Cin. Bercanda lo say. Di minum Mbak, di minum Bu, makan. Bu Siti gimana? Soalnya Kalau Bu kita- Siti gimana Bu? Bu Siti bergerak di tour ini mulai tahun berapa Bu? 2009. Sebetulnya sih intinya saya dulu tuh konsumen. Oh berawal dari konsumen. Jadi saya tuh senang dari lulus SMA itu saya sudah berangkat ke Aceh. Pada Aceh tuh saya nggak tahu sama sekali tahun 88 ya saya SMA. Terus tahun 91 sampai 95 Itu mohon maaf, rombongan ke Aceh itu rombongan No, atau sendiri, Oh, sendiri. Oke. Pingin jalan seperti Ah, apa. ah. Terus di tahun 91 sampai 95 saya sudah ada di Malaysia juga. Saya di sana, terus saya pulang sini saya bekerja. Artinya saya sering jalan. Dari jalan itu akhirnya saya membuat yang namanya perjalanan. Gitu lah. Oh gitu. Nah, tahun berapa ya? 95 sampai 99 masih kerja, 2000 masih punya anak dan bayi dan sebagainya. Akhirnya 2009 kita coba buka. Oh mulai startnya 2009. 2009 ya. 2009. Jadi udah berapa ini? 10 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun ya. 11 Kalau- tahun. Bu Mei berapa tahun? Hah? Dari Dia 99 nggak saya berdiri udah. sendiri dong. Oh, kalau berdiri sendiri dari 2007. Oh, gitu. Kalau yang sendiri ya. Hah? Mbak Lisa? Dari kayak itu tuh 2009 Ah. 10. Jadi berawal garis merahnya berawal dari hobi jalan-jalan. Ya, Ya, banget intinya gitu. banget. Aku dari muda dari SD, SMP, SMA Ah. itu sama orang tua itu setiap liburan pergi. Suka nginep di hotel. Sampai sekolah aku pun sekolahnya juga di perhotelan sama sekolah tour travel. Oh, Jadi gitu. dulu aku itu sama ayahku suruh masuk Fakultas Hukum. Sudah masuk di Unpar 1 tahun. Cuman nggak menjiwai. Tumpukan bukunya kan banyak ya. Ngapalin Pusing. semua. Akhirnya aku bilang nggak cocok. Mau masuk lah NHI dulu Apa kan NHI apa? di sekolah perhotelan di Bandung. Oke. Nggak boleh katanya di situ ini katanya takut kan. Kamu harus Fakultas Hukum gitu kan dulu ayahku notarisnya. Ya. Ayo deh, bukan deh nilainya jelek. Nah jelek akhirnya aku sekolah English course dulu di Australia. Jadi udah pindah jurusan 3 kali. Udah. Nah akhirnya Australia juga nggak lulus. asli lulus. Oh, Lulus alhamdulillah. Jadi ya lulusan Tapi, Australia nih ya, ceritanya. terus di perhotelan selama 3 tahun, kemudian aku ambil S1-nya untuk perhotelan. Oke. Kemudian selesai itu aku ngambil sekolah tour and travel. Ada tak sekolah Ada, tour and di travel? Australia Hah? ada. Ada di Jakarta juga ada. Oh, ada. Memang sekolah jurusan tour and travel Ya, gitu. ada. Gitu. Tour and travel itu berbagai macam jurusan. Ada yang jurusan perhotelan. Oh, jadi tour travel itu kan fakultas ya? Ya. Jadi prodinya lain-lain. Ya, jadi ada yang travel and ticketing, ada yang tour, memang ada. Jadi masing-masing. intinya ya kalau untuk kerjaan ini yang penting hobi. Ya, Hobi kalau hobi dulu. kita mau naik turun memang udah dasarnya jalan terus. Hampir puluhan tahun lah ya. Iya. Mbak Mei, Bu Siti sama Alisa. Bu Siti kenang yang paling indah Mbak Bu, kecuali untung gede loh ya. Kita Karena jangan untung gede. ngomongin untung. Kalau untung gede semua orang pasti bahagia ngomongin sebenarnya. untung. Ya. Paling enggak yang Apa? kalau kenangan paling indah itu bisa jalan-jalan free itu aja Pak. Ya, Oke, catat. Ya, catat. Siapa yang mau jalan-jalan Free. gratis buka tour and travel. Ya, Jangan kan? buka semua juga Pak. jangan nanti kita aja bingung. Oh, gitu, ya. Oke, poin mengenang, ya kan? Salah satu kenangan yang paling enak yaitu buka tour and travel, akhirnya bisa jalan-jalan gratis, ya kan? Terutama di Indonesia kalau ownernya travel, ya kan? Itu kalau tour itu kan disambutnya luar biasa. Sama seperti teman-teman kemarin ke Jogja, ya kan? Iya. Wah di Patwal, ya kan? Hotelnya free, ya kan? Karena ada take and give-nya ada. Kita membawa rombongan grup kan itu kan. Nah, kalau Bu Mei apa yang indah Bu yang tidak bisa terlupakan Bu? Jangan untung loh Bu ya. Apa, Bu? Jangan untung ya. Iya, jangan boleh. Kalau untung semua aja mau. Pada prinsipnya sama sih ya. Nah, Kita bisa jalan-jalan. nah, Itu yang paling buat imun kita kuat itu kalau Iya, kita bisa iya, jalan-jalan. oke. Nah, kalau Mbak Lisa pasti jawabannya udah tahu kan.
banyak cerita di dalam tour kan itu. Oh kan. iya, banyak cerita. Endingnya kan di situ kan. Nah, Ya kan? Ya, Lebih itu. awet muda. Oke Bu Siti. Ya. Nama turnya apa Bu? PT Raka Lampung Berdikari Tour and Travel. PT Raka Lampung Berdikari Tour and Travel. Tour and Travel. Coba sampein Bu. Apa promosi untuk Raka ya Bu ya? Iya. Raka Tour promosi nanti di channelnya Tampia. Nanti teman-teman sobat Tampia yang mau tour bisa menghubungi langsung Bu Siti, nanti ada kontak personnya kita berikan. Apa Bu? Coba Bu sampein Bu. Baik, orang bilang Raka Lampung terkenal dengan harga mahalnya, tapi just try it, just try me, pasti akan satisfaction, oke? Yes. Karena harga menentukan kualitas. Begitu. Artinya itu ya Bu ya? Iya. Bu Siti bahasa Inggris saya nggak tahu artinya. Ya. Oke, mantap. Bu Mei, Untuk kenapa harus pakai Arayan? Arayan ya? Ya, pakai Arayan. PT Arayan Lampung. PT Arayan Tour and Travel Lampung. Oke. Ya. Yang jelas, ya insya Allah kita amanah yang pertama. Amanah, oke. Kemudian apa namanya? Memang seperti orang bilang Arayan mahal, tapi mahal ya menentukan kualitas juga. Oke, Gitu. Sudah pastinya menentukan kualitas. Kita tidak dalam servis kita tidak mengutamakan untung besar, tapi bagaimana caranya para peserta happy dan Puas. puas. Oke. Satisfaction. Itu yang selalu kita tanamkan untuk customer kita. Bahkan kita bukan munafik, sering juga kita sampai dengan tidak mempunyai profit, tapi kita mengutamakan servis. Oke. Tapi alhamdulillahnya mungkin kendala pertama kita no profit, mereka enjoy, mereka senang, mereka bahagia. Happy. Pada akhirnya mereka repeat Oh, gitu. melalui Arayan Tour Dan and tidak Travel. nawar, ya nggak? Ya. Ya, ada standar keuntungan profit nggak Bu? Enggak. Nggak ada. Nggak ada. Jadi bebas profitnya. Bebas. Oh gitu. Kita lihat kondisi. Oh, gitu. Lah, nggak mungkin kalau misalnya kita paketnya harganya misalnya 5 juta. Dia punya duit cuma 4,5 juta, masa nggak kita urusin, ya kan? Selagi operasionalnya Selagi operasional tercover. Nah, jangan sampai nanti gantung kan gitu Iya, kan. betul. Nah, banyak kejadian kan Iya. teman-teman travel Alhamdulillah. memaksakan Iya. harga yang sangat buruk, efeknya kan kemana-mana Iya. kan. Alhamdulillah sih enggak. Alhamdulillah kita tidak pernah punya hutang di vendor-vendor. Iya. Oh, Terutama kan saya bisnis terus kan nggak pernah saya punya utang kan. bayar duluan. Iya. Bayar duluan malah Allah. Kok jadi panjang? Bayar duluan kan. Iya. Nah, tahun depan makinya hari ini udah di DP. Udah di DP. Pulang Itu ini nanti DP dulu. Menangnya Arayan itu menangnya Iya. kan itu kan. Nah, Alhamdulillah. pernah nggak salah hitung? Salah hitung artinya Pernah, salah hitung. Buat. Kalau rugi biasa salah hitung rugi. Salah hitung ternyata untungnya kegedean. Pernah nggak? Pernah. Expect bahwa kita kan mikir satu rombongan itu kan pasti udah kita hitung. Iya. Malah profit naiknya antara 2 sampai 3 juta. Iya. Ternyata muncul 10 juta Iya, pernah. pernah. Nah, dibalikin ke customer nggak? Kagak dong. Oh enggak. Selama dia nggak protes ya. Kan udah ada MOU kan. Selama mereka nggak ada masalah, selama mereka senang nggak ada masalah, jadi kita juga nggak. Tapi terkadang kita kalau misalnya ada kelebihan seperti itu juga kita rasakan sama-sama. Misalnya pada saat di perjalanan nggak ada menu jus misalnya kan, karena kita hitung profit kita lumayan ya kita tambah jus gitu. ya. Jadi di tas ini kok nggak habis-habis. Habis gitu habis kan. gitu Ya kan? kan. Saya Gimana kemana caranya ini? ngabisinnya kan? Nah. Oke, Kaito, ya kan Kaito kalau Kito. Kenapa namanya Kito, Mbak? Itu karena nama anak saya. Oh nama, itu Jepang. Jepang, Ya tapi kan? bapaknya orang Jawa. Oh gitu. Enggak ada cerita di Jepang emang ya? Nggak tahu itu bapaknya si Ketaron ngasih nama kayak itu aku juga bingung ya. Oh gitu. Kenapa ya? Padahal Dia. oh gitu ya. Jangan-jangan pacaran dulu. Nah, aku jangan gitu dah saya. Apa kira-kira? Kenapa? Kenapa kalau umpama ada tour terkhusus untuk ke luar negeri, khusus lagi ke Eropa harus pakai Keto? Iya, kalau prinsipnya kayak itu sama seperti Mbak Mai sama Bu Siti. Untuk apa kalau aku
prinsipnya secara kekeluargaan. Oke, Jadi alhamdulillah customer itu semuanya Balik repeat lagi, order, ya. ya kan. Jadi repeat order satu nanti mengajak, dan kebanyakan customerku adalah 45 tahun ke atas. Oke, Bi. Jadi Oma-oma oma-oma, ya. gitu. Karena aku ya itu wisata halal. Jadi gitu. maksudnya apa maksudnya wisata halal? gini, jadi wisata halal sama yang bukan, jadi gini, misalnya kayak Eropa, ya. Kita kalau wisata halal itu makannya harus halal. Oh gitu. Kemudian ada masjid harus sholat Oke. kodok, zuhur sama asar, Nah. gitu kan. Restorannya itu benar-benar ada restoran sertifikat halal. Kalau tidak ada, itu dia biasanya kerjasama dengan KBRI. Jadi Oh, ya. seperti kita box tapi Oke. boxnya bagus, Ya. gitu. Dan ke masjid. Jadi bukan sekedar, kalau yang biasa kan kita nggak mampir masjid terus-terus. Kalau ini harus mampir masjid. Oke. Jadi kalau ada peserta bapak-bapak sama ibu-ibu belum nikah mau ikut bareng dan minta satu kamar nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh karena Harus wisata sama. halal ya. Kecuali Oh. kalau di sini. Kebanyakan gitu sih. Oh gitu ya. Ya kan makanya tunjukin dulu akte nikahnya kan. Ya. Beda ya. Seninya kan gitu suka menutupi. Nah, udah. Oke, itu aja. Untuk session pertama kita cek dulu, ya. Kebetulan hujan juga. Nanti kita lanjut di session kedua. Kita juga kedatangan tamu terhormat, yaitu Pak Sabar, pelukis 3D terbagus, terhebat selampung. Enggak, kalau terhebat dan terbagus. Jangan. Amin. Ya, gitu ya. Terbaik dari yang terbaik. Nah, Ini aja lah. Salah satu pelukis dah gitu. oh, aja. salah satu pelukis 3D. Nah, untuk teman-teman yang nanti bisa menyaksikan channel di Tampia Channel, bisa hubungi nanti Pak Sabar. Kita akan kasih kontak personnya nanti di channel kita. Makanya jangan sampai tidak melihat kontennya. Nah, mohon maaf Pak Sabar, kita lanjutin sama emak-emak ini dulu. Oh, enggak apa-apa. Saya sebagai Dengerin orang ya, boleh. Saya nanti fotoin. Boleh. Pas ada ini. Oke, season kedua. Ini kan kita panggil ataukah kita ajak bergabung di channel Tampia ini Mbak Lisa, Bu Mei sama Bu Siti mengatasnamakan Asita ya. Emak-emak Asita Ladies. Asita Ladies. Ladies ya. Yes. Nah ini kan Asita Ladies itu terbentuk belum lama, ya, belum lama kan. Nah, dan sepak terjangnya udah diakuin lah, terutama saya sebagai salah satu anggota Asita salut lah. Salutnya pertama karena solid kompaknya, ya kan. Ini harusnya ada 9 ya. Ya. 9 ada ya. 8. 8 harusnya ada anggotanya itu 8 Asita Ladies, tapi yang 5 berhalangan hadir karena kondisi fisiknya kurang fit ya. Nah, mengenai Asita sekarang Bu, Mbak, ya. Apa harapan Mbak Lisa, Mbak Mei sama Bu Siti di Asita? Kan salah satu organisasi yang mengayomi kita, ya kan, rumah kita. Harapannya Asitanya itu kedepannya seperti apa? Di sini dulu. Baik. Saya lagi ya. Ya. Karena ibu. Oh, iya. Mungkin karena Bu dosen. senior di umur ya, senior di umur. Baik. Kalau untuk yang sekarang saya berharap Asita itu selalu kompak, ya. Baik antar sesama anggotanya maupun keluarga intinya kepada mitra-mitra kita. Nah, saya rasa cuma itu aja, kompak ya pasti. Kompak, Bu Mei. Harapan sih kita selalu menjaga kekeluargaan. Di dalam bisnis ya tetap kita bisnis, tapi di luar itu kita harus tetap jaga kekeluargaan. Itu satu. Yang kedua, harapan Asita memang benar-benar dapat mensejahterakan anggota-anggotanya. Itu yang jelas. Karena ya terus terang kita kan mayoritas memang kita cari makannya dari bisnis kita kan. Sementara bisnis kita memang yang mengayominya, asosiasinya ya Asita. Oke. Mbak Lisa, harusnya konkret ini. Aduh, Konkretnya apa? Ini bisa. kompak ya, kemudian ada ajang acara silaturahmi. Jangan ada saling sensitif. Oke. Nah, jadi namanya kita Asita orang tuh kan harus happy, Iya. gitu kan. Jangan ada bawa-bawa, nggak usah lah. Yang penting Asita tuh kompak, cetak membahana, cetak membahana. Oh, cetak membahana. Terutama Asita Ladies, ya. Ini wanita-wanita tangguh pembawa tour leader. Itu saja. Siap.
Jadi garis besarnya bahwa harapan dari perwakilan dari Asita Ladies, teman-teman di Asita bisa solid kompak, Ya, ya kan? harus. Lalu bisa sama-sama, nggak ada dusta di antara Ya, kita, yes. ya kan? Betul. Nggak boleh saling sikut-sikutan, ya Yes. kan? Jadi kita sadar bahwa nafkah kita, rezeki kita dari biro perjalanan. Ya. Jadi jangan sampai kita malah dimanfaatkan. Ya. Ini kan kondisi sekarang ini kan karena teman-teman yang bergerak di biro perjalanan itu belum menjadi anggota Asita, banyak kejadian Asita dimanfaatkan atau teman-teman biro dimanfaatkan. Salah satu instansi ataukah sekolah atau perguruan tinggi ngundang 20 travel, diadu harganya, Iya. kan? Diadu harganya, turunan paling murah siapa? Endingnya kan banyak kejadian yang tidak bisa membayar hotel, restoran dan sebagainya. Lah itu jangan sampai terjadi terutama di Asita, kan gitu kan. Ada lagi Bu, lebih konkret. Ini kan kemarin di grup agak hangat, ya kan, ada hangat. Nah itu masukan ke depannya ya untuk teman-teman nanti yang bisa menyaksikan channel Tambia ini, apa yang menjadi harapan dari teman-teman ibu-ibu Asita Ladies ini ya, terutama bapak-bapaknya lah, laki-lakinya ya, mas-masnya, bro-bronya semua bisa nyontoh di Asita Ladies ya. Baru terbentuk berapa hari solid, ya kan. Nah, semoga ini juga terjaga sampai akhir Amin. masa karir kita, ya kan. Kita nggak mungkin di biro terus, Iya, ya kan. betul. Nah, nanti ada waktunya kita pensiun, Betul. ya kan. Ada lagi Bu? Ya, apa ya? Kalau Asita Ladies sih prinsipnya kita kalau ada apa kita kumpul, ngopi bareng. Oke. Sebenarnya itu aja sih. Komunikasinya lebih baik gitu kan. Jangan suka-suka ngajak ayo kita ngopi ini Iya. gitu. Sebenarnya ngopi itu salah satu jalan yang terbaik lah Gitu. Komunikasi. buat komunikasi. Apalagi Karena kalau karena kopi, ya kan, bisa mencairkan semua, Ya. ya kan. Nah, oke. Apa? Habis kopi? Oke. Itu bapak-bapak. Kapan kira-kira Asita Ladies ngundang karaoke gitu kan? Hah? Kali-kali dong, ya kan? Untuk mencairkan suasana kan gitu kan? Oh, boleh lah. Iya nggak? Iya. tunggu kita ada ini dulu. Ada job. Apa? Ada apa Bu? Ucap kita jadi dulu. Kapan Bu Siti udah ada program keberangkatan terdekat? Untuk saat ini belum ada. Belum. Bu Mei? Januari. Lama amat. Bu Mei? Desember nggak ada? Desember tertunda karena ada surat edaran bahwa Belum boleh. belum boleh. Kalau tahun depan Tidak. ada, kalau tahun ini nggak ada. Oke, tahun depan harapan kita semua, doa kita tahun depan udah boleh Iya, lah ya. iya. Amin. Ya, kita mohon maaf mau ngaku nggak ngaku, ini kantongnya kempes semua. Kempes lagi kering. Oh, kering, gitu ya. Baru merasakan. Jadi minimal ini menjadi pelajaran. Di saat nanti ordernya banyak, hati-hati kan gitu. Iya. Ya kan? Ini Cash buat flow-nya di benar. perusahaan kan Iya. lebih Mesti aman kredit, lagi kan ya. gitu kan. Oke, udah cukup panjang ceritanya dan terima kasih untuk ibu-ibu Asita Ladies udah menyempatkan waktunya untuk datang ke channelnya Tambia. Semoga kedepannya terutama di bidang kita dan di bidangnya Pak Sabar ya kan, di lukis melukis, saya kira nanti habis corona banyak order Pak. Amin ya Ya kan? Amin. Amin. Banyak orang yang udah bangun dari tidur gitu kan. Terima kasih, berdoa semoga kedepannya dan dalam waktu dekat vaksin sudah ada ya kan, dan semua masyarakat terkhusus Indonesia sehat sejahtera. Ya kan? Amin. Kalau sehat nggak sejahtera nggak ada tuh, Ya, ya kan? betul. Nah, itu. Oke, terima kasih. Salam kompak, salam channel Tambia. Nah, Dah.